Pagi semuanya. Saya mulai webinar kita pada pagi hari ini. Selamat pagi semua para sahabat Wacana. Bentar. Halo. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kaprodi PGSD Universitas Muria Kudus, Ibu Siti Masmuah, Magister Pendidikan, Bapak Ibu dosen PGSD, dan pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Muh Arsyad Fardani, Magister Pendidikan, dan yang saya sayangi, teman-teman mahasiswa, baik dari PGSD maupun dari MPD. Selamat pagi semua, mari kita mulai acara pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang penggunaan aplikasi apa ya, kita sebut dengan apa ya Pak Arsyad ya, eBIMTA ini ya. Jadi kita dipermudah dengan adanya eBIMTA, menjauhkan yang dekat, kemudian mempermudah juga untuk kalian melaksanakan pemberkasan serta mengumpulkan data-data kita supaya tidak tercecer dan hilang gitu. Sedikit tentang Bapak Muh Arsyad Fardani, Magister Pendidikan ini. Pak Arsyad itu lahir di Kudus 14 Juni 90. Kemudian beliau ini tinggal di Kudus ya. Mengajar beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan bahasa daerah. Ada bahasa daerah, keterampilan berbahasa daerah, berbahasa Jawa ya, maaf. Pakem bahasa daerah, kemudian pernah mengajar pakem SBDP, pengembangan kepribadian guru, kemudian filsafat dan nilai budaya pendidikan, pembelajaran etnolinguistik dan sastra. Jadi saya rasa teman-teman mahasiswa di sini yang PGSD itu sudah sering bertemu dengan Pak Arsyad ya. Jadi sudah sering diampu oleh beliau karena kalau ada mata kuliah yang berbasis bahasa daerah itu pasti sudah pasti semua kelas beliau yang mengampu begitu. Oke, selamat pagi Pak Arsyad. Halo pagi Bu, sehat? Sehat nggih? Bagaimana Jogja? Jogja gerimis, mendung. Ya. Oke. Kudus aman Pak? Aman. Kalau saya di sini insya Allah aman. Pawangnya Kudus. Oke, kita akan berbincang ini ya Pak Arsyad ya mengenai eBIMTA dan lebih ke praktik begitu ya supaya kita nanti bisa langsung mengaplikasikan mengenai penggunaan dan bagaimana mengatasi ketika terjadi problem dengan eBIMTA kita. Begitu nggih Pak Arsyad nggih? Oke, begitu dari saya. Sebelumnya sudah kenal saya belum ya? Nanti kayak kemarin. Sudah jauh-jauh hanya saya yang tidak dikenal begitu ya. Karena saya ini adik tingkatnya Pak Arsyad begitu, saya lebih muda dari Pak Arsyad. Saya Lintang Kirana Ratri gitu yang akan menemani Pak Arsyad di sini untuk menyampaikan eBIMTA. Sama-sama saya dan Pak Arsyad sama-sama mengajar bahasa nggih. Hanya Pak Arsyad bahasa Indonesia dan saya bahasa kebatinan begitu. Saya bahasa Indonesia. Oke. Dilanjut aja, kita langsung masuk aja ya Pak Arsyad ya. Monggo Pak Arsyad, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Lintang untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua ya, Bapak Ibu dan teman-teman yang saya hormati.
Bagaimana kabarnya semuanya sehat nggih? Saya ingin menyapa dulu karena saya melihat rata-rata off kamera. Jadi nanti saya di sini biar tidak seperti bakul jamu ya. Kalau saya di kelas itu seperti itu. Mahasiswa kalau saya ngomong kok off kamera itu seperti saya berbicara dengan bangsa lembut. Ini kalau teman-teman di sini melihat saya ngajar itu tak singgung langsung. Enggak, silahkan untuk bisa di on kameranya, audionya bisa dimatikan, tidak apa-apa. Dan saya berharap untuk teman-teman sekalian ini bisa sekalian membuka laptop ya, atau bisa menggunakan laptop karena nanti bisa sekalian praktik. Mengingat ini merupakan salah satu sarana yang difasilitasi oleh Prodi untuk teman-teman mahasiswa. Dan ini karena ada mahasiswa S2 nggih, tadi saya dipesani Pak Erik juga titip mahasiswa S2 karena kebetulan di S2 juga memiliki aplikasi yang sama dengan eBIMTA. Namanya saya lupa. tesiskita.com. Nah, ini kalau mungkin sedikit bocoran karena tesiskita.com itu juga terinspirasi dari eBIMTA dan pengembangnya kebetulan orang yang sama. Jadi kalau dikatakan kembaran, ya memang kembaran, hanya saja bungkusnya yang berbeda dan beberapa menu mungkin ada yang berbeda, mengingat kalau tarafan S2 ini kan mungkin publikasinya beda dengan yang ada di S1. Seperti itu. Saya tidak perlu mengenalkan diri, tadi sudah dikenalkan oleh Bu Lintang, tempat tinggal saya di Padurenan. Oh, ini saya lihat ada yang dari SD 3 Padurenan ini sepertinya. Ibu Mita Aprilia Sari ini dari SD 3 Padurenan. Halo Ibu, selamat pagi. Mungkin sudah kenal dengan saya. Saya kok malah melihat seperti Pak Ferry ya. Iya, selamat pagi Bu, salam dari kami di sini. Kemudian kita langsung saja Bapak Ibu, mohon izin share screen. Saya mengangkat judul praktisnya menyelesaikan tugas akhir dengan eBIMTA. Ya, ini saya anggap ketika kita melakukan atau menyelesaikan tugas akhir, baik itu dari mahasiswa S1 ataupun S2 yang menggunakan tesiskita.com, ini saya anggap sebagai hal yang membuat panjenengan semua praktis dalam menyelesaikan tugas. Ya, karena seperti yang disampaikan oleh Bu Lintang tadi, kita tidak lagi berjarak, ya, kita tidak lagi ada jarak yang memisahkan antara pembimbing dan mahasiswa, sehingga ketika kapanpun mau menyampaikan bimbingannya di jam berapapun itu tidak menjadi halangan bagi kita bisa menyelesaikan tugas akhir kita. Kemudian selain itu juga tadi waktu, jarak juga tidak terlalu jauh karena panjenengan tidak perlu datang ke kampus, ya, apalagi mengingat mahasiswa UMK ini baik itu dari S1 PGSD dan S2 pendidikan dasar, ini rata-rata atau bukan rata-rata ya, hampir sebagian besar ini dari luar kota. Ada yang dari Pati, kemudian ada yang dari Rembang, ya, di ex Karisidenan Pati, Demak, Purwodadi, sehingga kalau tinggal menyelesaikan tugas akhir ini terkadang agak kalau harus ngekos itu terlalu mengeluarkan biaya yang lebih, sehingga kalau misalnya tanpa ngekos pun dari rumah pun bisa. Nah, ini maka kenapa saya mengambil praktisnya menyelesaikan tugas akhir dengan eBIMTA. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, kenapa sih kita harus menggunakan eBIMTA atau tesiskita.com? Ya, karena satu, bahwa web, atau ini masih saya anggap sebagai web,
karena memang kita belum berbasis aplikasi karena masih berbasis web. Nah, web ini mudah diakses Bapak Ibu. Kalau di S1 ini eBIMTA, cukup Anda mengklik ebimta.com, itu sudah bisa diakses, dan Anda mau mengakses di mana saja ini pun bisa. Anda mau mengakses di rumah, Anda mau mengakses di kampus, mau mengakses di kantor, mau di mana, ini bisa. Dan Anda mengaksesnya tidak harus menggunakan laptop. Anda akses menggunakan handphone pun bisa. Tinggal nanti aplikasi Chrome yang ada di HP ini diubah modenya menjadi mode web, biar nanti memudahkan panjenengan semua untuk melihat bagaimana hasil dari hasil dari bimbingannya. Hanya saja yang menjadi kelemahan ketika kita menggunakan handphone, tidak menggunakan laptop, itu ketika kita memberikan komentar di berkas panjenengan, yang entah itu yang berupa Word atau PDF, itu di aplikasi Android kita itu tidak bisa membaca. Ya, karena kan kita masih, kalau untuk itu kan kita masih menggunakan aplikasi yang ada di Android kita masing-masing. Bisa menggunakan Word yang ada di HP atau PDF yang ada di HP kita. Sehingga sepertinya dari aplikasi itu belum bisa melihat komentar yang tertulis di berkas. Hanya kalau kita ingin melihat lembar bimbingan kita, karena kalau pembimbing itu nanti pasti membubuhkan rangkuman masukan ya, terkait apa yang sudah dikirimkan mahasiswa, ini bisa nanti diakses melalui handphone, bisa. Jadi melihat lembar bimbingnya apa sih masukan dari saya, misalnya sebagai pembimbing, kemudian apa sih masukan dari Bu Lintang sebagai pembimbing, nah itu bisa. Tapi untuk membaca dokumen yang ada komentarnya atau komentar yang ada di dokumen itu, ini saya rasa masih belum bisa, karena memang aplikasi itu belum bisa membaca itu. Untuk aplikasi rekanan tadi ya, aplikasi Word atau PDF yang ada di handphone, ini memang belum bisa, dan bukan karena menggunakan eBIMTA, tetapi apapun itu kalau ada komen di situ, itu kalau menggunakan handphone sepertinya memang tidak bisa diakses. Nah, ini saya anggap sebagai mudah diaksesnya di situ. Dan yang kedua, mengurangi pertemuan fisik. Ya, mengurangi pertemuan fisik. Nah, sedikit cerita Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, bahwa eBIMTA ini muncul di awal pandemi. Ya, jadi di awal pandemi di tahun 2020, itu waktu itu sebetulnya sebelum adanya pandemi, web ini sudah dirancang, hanya saja keluarnya pas barengi dengan adanya pandemi ini. Jadi memang kita ingin membuat atau memberikan pelayanan kepada mahasiswa kita dalam hal menyelesaikan tugas akhir ini, biar tidak biar tidak berlarut-larut dalam pengerjaannya. Karena kalau sering kita mendengar ya, mungkin Bu Lintang juga sering mendengar, Pak ini kok sulit ditemuin ya. Nah, entah itu mahasiswanya yang curhat, yang keset menemuin, kemudian dia menganggap Pak ini jarang ditemuin ya, Pak Arsad kok enggak pernah di kampus ya, kelihatannya ya sepertinya kok sedang ditugaskan kemana. Nah ini, tapi melalui eBIMTA ini nanti tidak akan ada istilah itu, karena nanti dari Bapak Ibu dosen pun juga langsung terintegrasi dengan Android-nya atau handphonenya. Jadi ketika nanti ada berkas bimbingan yang masuk, oh si X mengirim bimbingan ke saya, nanti di handphone saya akan ada pemberitahuan ya, by email. Jadi kita masih, karena ini masih berbasis web, maka pemberitahuannya masih by email. Tidak nanti kalau kita kembangkan lagi menjadi sistem aplikasi ya, sistem aplikasi yang bisa diunduh di Play Store, mungkin nanti notifikasinya bisa langsung ke
aplikasi itu atau aplikasi e-Bimta-nya. Jadi semacam kalau WA ya ada WA masuk, kemudian bunyi notifikasi. Tapi kalau untuk saat ini notifikasi itu melalui email. Jadi ketika ada mahasiswa yang mengirimkan berkas bimbingan, Bapak Ibu dosen ini langsung menerima notifikasi by email. Jadi di situ, apalagi sekarang kalau ada email masuk yang dipasang di handphone, ya itu biasanya langsung ini ya, biasanya langsung muncul notifikasi, entahnya ting, entah apa, kemudian nanti di scroll di atas ya, layar atasnya di scroll ke bawah, nanti muncul, oh ini email dari siapa, oh ternyata ada email dari e-Bimta, oh berarti itu berisi tentang berkas bimbingan yang diunggah oleh mahasiswa. Nah, mengurangi pertemuan fisik Bapak Ibu, dan ternyata ini ketika e-Bimta ini jadi kok kebetulan malah pas pandemi. Jadi malah delalah. Nah, kalau cara Jawa itu delalah. Kita ingin memberikan kemudahan, ya ternyata di tengah-tengah situasi umumnya, ya di tengah-tengah situasi pada umumnya, ternyata ada pandemi yang menghalangi. Nah, kita ternyata sudah antisipasi itu. Kita sudah antisipasi itu. Kita waktu itu tidak boleh datang ke kampus, ya. Mahasiswanya nggak boleh ke kampus, dosennya juga waktu itu nggak boleh ke kampus, semua harus diakses dari rumah. Nah, prodi kita tidak kebingungan. Wah, ini terus mahasiswa yang tugas akhir bagaimana? Nah, ini tidak kebingungan. Kalau prodi-prodi lain mungkin bingung. Wah, ini by email, ada yang kalau bimbingan video call, ada yang lewat WA, dan lain sebagainya. Tapi prodi kami waktu itu PGSD tidak kebingungan. Karena kita sudah punya e-Bimta. Jadi ada pandemi atau tidak ada pandemi, tidak jadi persoalan. Nah, ini juga mengurangi pertemuan fisik. Nah, di masa pandemi ini kita masih diharapkan untuk menjalankan protokol kesehatan, ya, termasuk menjaga jarak agar tidak pertemuan fisiknya tidak terlalu dekat, kemudian virus tidak dengan mudah menyebar. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi waktu. Jadi efisien, waktu panjenengan tidak terbuang untuk mengerjakan skripsi, mengerjakan tesis, tidak perlu datang ke kampus tadi ya, yang mungkin yang rumahnya Rembang harus menempuh perjalanan 2 jam, perjalanan sampai kampus, masih sampai nanti di jalan kepanasan, mampir beli es, ngelak, kemudian nanti lapar mungkin mampir warung, sehingga bisa lebih dari 2 jam. Sampai di sini ternyata zong ya, kalau cara bahasanya Bu Lintang itu zong. Ternyata Bapak Ibu dosennya sedang ada kegiatan lain. Nah, dan itu tidak bisa disalahkan karena memang kesibukan Bapak Ibu dosen ini tidak hanya melayani satu dua mahasiswa, karena tugas tridharma Bapak Ibu dosen ini sudah banyak sekali, ditambah mungkin Bapak Ibu yang menjabat ini juga banyak sekali kegiatan. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, rasanya pekerjaan itu sangat banyak sekali. Jadi satu selesai muncul lagi, yang satu belum selesai sudah muncul tugas lagi, sehingga mungkin untuk ketemu bimbingan ini agak gimana ya, mungkin agak susah, sehingga melalui e-Bimta ini misalnya nanti sore ketika Bapak Ibu dosen lengang kemudian melihat notifikasi di handphone, oh ada bimbingan dari misalnya dari Mbak Dwi Laila. Mbak Dwi Laila mengirimkan bimbingan ke saya. Tinggal kita langsung membuka e-Bimta, kemudian membuka berkasnya, kemudian dilihat, dibaca, kemudian diberikan masukan, diberikan komentar, kemudian diklik lagi, dikirimkan, sudah. Kemudian nanti Mbak Laila juga sama, akan menerima notifikasi. Ketika misalnya tadi saya sudah menyelesaikan koreksinya, kemudian saya kirimkan masukannya, kemudian saya kirim file pendukungnya, ini juga nanti di sana secara langsung, ya tanpa pending, kecuali Mbak Laila tidak punya kuota ya. Kalau tidak punya kuota akan terpending. Tapi dan saya pikir tidak ada ya di era sekarang yang sampai tidak punya kuota berhari-hari ya. Kalau era saat ini, kalau zaman dulu mungkin masih ada kuota itu, kalau habis belum tentu diisi. Nah ini nanti juga akan menerima notifikasi, oh ternyata Pak Arsyad sudah mengoreksi berkas saya, kemudian nanti tinggal Mbak Laila membuka,
masukan saya apa, dan coretannya ada di mana. Nah, ini kalau ingin melihat coretan ya harus menggunakan laptop. Diunduh, kemudian dilihat di situ coretannya di bagian mana. Kemudian nanti langsung segera diperbaiki. Diperbaiki, setelah selesai tinggal diunggah lagi. Nah, ini efisiensi waktu. Di panjenengan tidak perlu menghabiskan waktu untuk perjalanan, apa itu namanya, ke kampus, tetapi bisa dari rumah. Dari rumah tinggal diunggah. Nah, ini 3 alasan kenapa menggunakan eBIMTA ini diperlukan nih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya menyebut yang mahasiswa S2 ini Bapak Ibu nggih. Saya kurang rikuh ya kalau Jawa ini, rikuh kalau mengundang rekan-rekan mahasiswa. Oke, kemudian saya lanjutkan di bagian awal ketika panjenengan masuk ke ebimta.com. Ini tampilan awal yang nanti akan muncul. Nah, mungkin kalau di tesiskita.com ini juga sama ya. Hanya mungkin ini deskripsinya ya yang mungkin yang berbeda. Karena memang ini pengembangnya sama. Satu orang yang mengembangkan 2 web digunakan untuk melayani teman-teman mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Nah, di halaman menu awal ini ada admin. Nah, ini admin ini hanya khusus untuk admin saja yang bisa mengakses. Kalau panjenengan mau ngeklik juga monggo. Nanti bisa, tetapi tidak bisa masuk karena ini akses user dan passwordnya ini ada di admin. Kemudian di sini juga ada dosen. Dosen ini juga sama, hanya Bapak Ibu dosen pembimbing yang bisa mengakses. Kemudian Anda sebagai mahasiswa nanti ada di bagian mahasiswa ini. Nanti bisa Anda klik di sini, kemudian nanti bisa login, memasukkan username dan password, login, kemudian baru muncul di halaman selanjutnya. Nah, ketika panjenengan nanti sudah mengklik tadi mahasiswa, maka munculnya ini. Ya, muncul, atau saya besarkan dulu. Oke. Nah, muncul halaman ini untuk memasukkan username dan password. Nah, username dan passwordnya ini kalau panjenengan ini mungkin mahasiswa angkatan 2018 itu sudah kita daftarkan semua. Jadi yang angkatan 2017, 2018 ini sudah kita daftarkan semua sehingga panjenengan sudah bisa masuk. Ya, tanpa membuat akun panjenengan sudah bisa masuk. Cukup memasukkan NIM panjenengan semuanya. Kemudian passwordnya ini masih default di 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dari default 1, 2, 3, 4, 5. Jadi passwordnya cukup panjenengan masukkan angka 1 sampai 5, kemudian nanti klik masuk itu sudah bisa masuk di halaman beranda eBIMTA panjenengan masing-masing. Ini kalau mahasiswa yang angkatan 2017 dan 2018. Bagi mungkin di sini kalau ada peserta dari S1 yang mahasiswa di angkatan sebelumnya, entah 16, 15, 14, yang mungkin dikala waktu itu saatnya mengerjakan mungkin dia pingsan dan baru terbangun saat ini, ya. Jadi kaget ketika tangi-tangi loh kok wis 2021 ya. Iki wis jatahku kudune lulus ya, misalnya. Maka ketika menemui pembimbingnya, lu Mas, saiki wis ana eBIMTA. Apa itu eBIMTA? Makanan apakah yang namanya eBIMTA? Nah, kalau seperti itu yang angkatan-angkatan di luar 2017 dan 18, maka panjenengan harus membuat akun dulu. Nah, kalau untuk mahasiswa yang setelah 2018, baik itu 19, 20, mungkin kalau di sini ada yang angkatan-angkatan bawah, ya, angkatan-angkatan baru yang belum berkewajiban menyelesaikan tugas akhir, maka panjenengan tidak perlu membuat akun, karena nanti panjenengan akan dibuatkan. Dibuatkan oleh siapa? Dibuatkan oleh admin. Nah, jadi nanti di semester, kalau di PGSD itu di semester 6,
nanti ada pendataan judul skripsi, ya, ajuan judul skripsi dan pembimbing. Dan nanti melalui data itu kalau panjenengan mengisi, maka nanti bisa didaftarkan di EBIMTA melalui admin. Barangkali di tahun 2000 yang angkatan 2018, Pak saya kok nggak punya akunnya, nggih. Pak saya mau masuk kok tidak bisa ya, kata karena di situ kok data tidak valid. Nah, ada kemungkinan ketika panjenengan ada pendataan itu panjenengan tidak ikut atau tidak mengisi form. Nah, ada ternyata kemarin kebetulan di sini adminnya adalah saya. Saya sering untuk mendapatkan WA, Pak ini saya kok nggak bisa login Pak, nggih. Keterangannya apa? Keterangannya ada yang datanya double lah, ada yang sudah digunakan. Ya, kalau datanya double masih bisa kita perbaiki, tapi kalau ternyata datanya tidak valid, begitu dicek ternyata memang tidak ada. Ya, ketika mahasiswanya saya tanya, saya belum mengajukan judul Pak, baru mau. Loh, saya kemarin tidak ikut yang pengisian form bareng teman-teman. Nah ini, kalau memang Anda yang ketika pengajuan di semester 6 itu tidak mengisi form, ya berarti nanti Anda harus mendaftarkan akunnya. Nanti akan saya jelaskan cara mendaftarkannya. Tetapi untuk teman-teman yang angkatan 2019, ya, yang sekarang ini berada di posisi semester 5, Anda tidak perlu membuat akun. Ya, karena kemarin di tahun kemarin itu ada yang ikut, ya. Ada mahasiswa yang ikut tetapi di angkatan 2018. Kemudian ketika saya jelaskan, dia mencoba untuk membuat akun, berhasil. Tetapi ketika proses pengajuan judul skripsi, dia juga ikut menuliskan di situ. Kemudian saya juga tidak milahi satu-satu. Saya juga tidak tahu kalau ternyata yang bersangkutan itu ternyata sudah memiliki akun. Kemudian saya buatkan akun semua di EBIMTA. Dan ternyata ketika sudah saya share, saya sampaikan ke mahasiswa, silakan untuk bisa mengakses EBIMTA dengan username dan passwordnya adalah 12345. Nah, ternyata ada mahasiswa yang tidak bisa dan keterangannya datanya double. Data double, ternyata di sini data double itu diakibatkan dulu dia ternyata pernah membuat akun. Iya Pak, ketika saya waktu itu ada webinar materinya tentang EBIMTA, jenengan yang menyampaikan, setelah itu saya praktikkan Pak, saya membuat akun. Tapi setelah itu tak biarkan. Nah, dari sinilah ternyata data double. Kalau data panjenengan ini double, panjenengan nanti juga tidak bisa login. Maka harus dihapus salah satu data melalui admin, ya, nanti menghubungi admin, kemudian nanti bisa saya hapus salah satu data yang ada di situ, entah akun yang biasanya nanti akan terlihat di admin, akan tahu oh ini ternyata akun yang dulu yang tidak dipakai, maka yang kita hapus adalah akun yang tidak bisa yang tidak terpakai. Nah ini halaman pertama ketika panjenengan login. Nah kemudian di EBIMTA ini ada beberapa menu Bapak Ibu sekalian yang bisa bisa dimanfaatkan. Nah ini saya ambil contoh salah satu uji coba, ketika waktu itu uji coba. Di sini ada dua kolom, ya, kolom ini dan kolom yang ada di kiri dan yang di kanan. Kalau kolom yang di kiri ini nanti bisa dihilangkan. Ketika ada tanda garis 3 ini diklik, maka dia akan hilang. Kalau untuk memunculkan, diklik lagi nanti bisa bergeser ke kanan lagi untuk muncul. Nah, di bagian menu awal ini nanti ada di sini keterangan mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa yang login ini adalah mahasiswa, bukan dosen, bukan admin. Kemudian di sini ada nama, identitas panjenengan. Kemudian di sini ada NIM. Di bawahnya ini ada lambang, ya, yang ini bisa terisi, bisa tidak. Ini menunjukkan status posisi panjenengan saat ini berada di mana. Kalau di sini belum ada keterangannya, artinya panjenengan belum melakukan ujian sama sekali.
panjenengan masih melanjutkan proses bimbingan. Ini pun sama kalau di tesiskita.com juga sama. Kalau panjenengan belum menjalankan atau belum melaksanakan ujian proposal, maka di sini belum ada keterangannya apapun. Tetapi kalau panjenengan sudah melakukan sidang proposal, maka di sini akan berubah menjadi, kalau di S1 namanya sempro. Nah, nanti akan berubah statusnya sempro. Jadi ini untuk memudahkan admin ataupun dosen pembimbing mengecek, oh si X ini sudah sampai mana, si X, si B sudah sampai mana, si C, mahasiswa bimbingan saya mana yang sudah melakukan sempro, mahasiswa saya mana yang sudah melakukan ujian skripsi, dan mahasiswa mana yang dari bimbingan kita yang sudah lulus. Nah ini jadi nanti ada keterangan itu ya, keterangan sempro, kemudian yang kedua keterangan ujian atau sidang ya, sidang skripsi, atau tiga nanti lulus. Nah ini kebetulan saya sudah dicoba waktu itu dicoba sampai lulus. Saya di sini keterangannya lulus. Lulus, ketika panjenengan lulus nanti maka sudah tidak bisa mengakses halaman eBIMTA lagi karena panjenengan sudah lulus. Tapi database panjenengan masih aman. Database panjenengan masih tersimpan di admin. Kalau misal Pak saya kok berkas skripsi saya hilang, panjenengan sudah lulus 3 tahun, butuh berkas skripsi ini panjenengan, nah, di admin nanti masih bisa melacak karena database itu masih tersimpan di admin. Ini sampai panjenengan lulus pun masih tersimpan di sana. Nah itu. Kemudian di bawahnya lagi ada beranda profil. Profil ini nanti berisi identitas panjenengan, kemudian judul panjenengan apa, kemudian nanti pembimbingnya siapa, itu berisi identitas termasuk nomor WA yang aktif. Nah, untuk nomor ini saya minta memang betul-betul harus terupdate. Artinya terupdate. Nah, ini mungkin kalau mahasiswa S1 ya, kalau mahasiswa S2 mungkin tidak akan ada mengubah nomor WA ya. Kecuali kalau nomornya itu tidak sama dengan nomor telepon, kemudian akhirnya hangus karena tidak pernah diisi pulsanya, kemudian tiba-tiba mereset baru nomor. Tapi kalau mahasiswa S1 biasanya mungkin ijolan karo pacare WA-ne diijolken. Nah ini ya. Mohon untuk profil nanti nomor WA panjenengan ini yang terupdate. Kenapa? Karena jika nomor itu tidak terupdate, dosen pembimbingmu kalau ada kebutuhan misalnya menginfokan ke mahasiswa, kemudian menyampaikan adanya perlu adanya pertemuan tatap muka, ini bisa melalui WA. Jadi begitu nomormu diklik nanti langsung terkoneksi ke WA web. Nah ini jadi langsung terkoneksi ke WA web. Kalau pakainya handphone ya langsung terkoneksi ke WA. Nah ini di profil. Kemudian ada informasi dosen. Informasi dosen ini berisi siapa pembimbingmu, berapa nomor handphonenya, berapa NIDN-nya. Nah, alamatnya juga sama di mana. Nah, ini lengkap di informasi dosen. Kalau dosen panjenengan sudah mengupdate selalu, pasti sudah saya pastikan Bapak Ibu dosen pembimbing DPGSD sudah mengupdate identitasnya di profil beliau masing-masing, termasuk nomor handphone. Ada kadang mahasiswa yang tidak punya nomor handphonenya, kemudian tidak tahu nomor induk dosen nasionalnya atau NIDN, ini sudah ada di informasi dosen. Kemudian di bawahnya ada kolom pendaftaran, ini terdiri dari pendaftaran seminar proposal, pendaftaran sidang, pendaftaran kelulusan. Kemudian di bawahnya lagi, ini ada publikasi jurnal. Nah ini ya, jadi kalau untuk mahasiswa S1 saat ini memang ada kewajiban publikasi jurnal. Ya, bisa slide-nya nggak bisa semua, G. Loh. Wis tak.
Loh, kok bisa ya? Berubah, Pak. Sudah di slide menu belum? Halo? Slide 4. Sudah di slide 4 ya? Sebentar. Oh, masih di slide 4. Ini saya sudah masuk ke ini tadi nggak muncul ya? Oh, sebentar. Masuk beranda nih. Sebentar, saya berarti harus di slide show di luar ya. Tadi sambil buka web. Enggak. Saya pakai ini, pakai langsung tadi. Oke, ini sudah kelihatan ya? Sudah terlihat ya semuanya, rekan-rekan? Oke, saya slideshow ya. Oke, saya slideshow kelihatan? Sampun. Oke, baik. Oke, teman-teman sekalian, tadi saya lanjutkan. Setelah kolom pendaftaran, ini nanti muncul publikasi jurnal. Nah, publikasi jurnal ini kalau di S1 memang sudah ada kewajiban untuk publikasi, hanya saja tidak ada syarat untuk publikasi ke Sinta atau bagaimananya publikasi jurnal yang ISBN ya. Nah ini, jadi di sini ber-ISSN. Nah ini, di sini kalau kita klik muncul beberapa jurnal. Dan ini jurnal yang ada di dalam. Ada WASIS, ada Refleksi Edukatika, kemudian di sini ada jurnal Prasasti Ilmu. Ini yang terupdate ya, nanti saya berikan contoh. Ada jurnal Prasasti Ilmu dan ada jurnal yang di luar UMK. Jurnal yang di luar UMK nanti akan terlink ya, akan langsung terlink ke Sinta, sehingga panjenengan nanti bisa mencari referensi jurnal-jurnal di luar di situ. Nah ini sekaligus saya berharap teman-teman mahasiswa PGSD angkatan 2018 ketika mau mencari publikasi kemana, usahakan carinya di sini. Jangan biyen masku, biyen mbakku, nok kene, biyen kakak tingkatku neng kene. Nah sehingga non sewu, terkadang ada yang publikasi yang non sewu dan dalam kutip nakal, menarik tinggi untuk mempublikasi karena tahu sering sudah beberapa kali mahasiswa dari PGSD UMK mempublikasikan tulisan di situ dan tahu bahwa itu menjadi syarat wajib untuk melaksanakan ujian. Nah ini harapan kami di sini tidak seperti itu. Tapi harapannya adalah biar tulisan-tulisan panjenengan tadi bisa terpublish ke beberapa jurnal. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini ada form keluar ini untuk logout. Di sebelah kanan ini ada pengumuman. Pengumuman ini yang nanti biasanya berisi kalau menjelang ujian. Menjelang ujian atau menjelang wisuda. Itu biasanya kan ada yang sukanya mepet-mepet gitu. Yang sukanya mepet-mepet mencari batas akhir. Pak, ini saya untuk wisuda, ini berarti depan April ya. Pak, untuk wisuda April saya harus batas akhirnya kapan nih Pak untuk sidang. Nah ini yang sukanya mepet-mepet nanti diberitahukan atau diinformasikan di sini. Nah kemudian di bawah ini ada selamat datang, kemudian ada identitas nama, dosen pembimbing, judulnya apa, jenis penelitiannya apa, ruang lingkupnya apa, scan SK-nya ini ya, di-download SK-nya, kemudian ada edit skripsi, ganti pembimbing, laporkan error. Nah, ini kalau ada error bisa dilaporkan. Nah, di sini ada edit skripsi. Ini nanti untuk mengubah apa ini namanya? Judulnya, kemudian deskripsi ruang lingkupnya, kemudian jenis penelitiannya, ini ada di edit skripsi. Dan nanti kalau ingin mengubah dosen pembimbing, ya biasanya kan ada yang mungkin dosennya berhalangan. Nah, karena mungkin, wah ini Pak Arsad ditugas, ternyata tahun depan lanjut studi
S3 misalnya di luar negeri, misalnya, amin ya Allah kan gitu. Nah ini ditugaskan, kemudian saya harus bimbingan saya harus diganti. Nah ini bisa, mahasiswa bisa melakukan ajuan ganti dosen pembimbing di eBIMTA ini. Nah ini di menu awal Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kemudian selanjutnya, nah ini muncul tidak slide saya yang selanjutnya? Tidak? Tidak, Pak. Loh, Tidak muncul, Pak. kok tidak, kenapa ya ini ya? Biasanya bisa kok. Sebentar. Nah, ini muncul? Sudah, Pak. Untuk Sudah, pembuatan ya? akun eBIMTA. Oke, okay. Nah sekarang ini kalau tadi yang saya sampaikan, bagi teman-teman yang angkatan 2017 dan 18, Anda tidak perlu membuat akun. Termasuk yang angkatan selanjutnya yang bawah ya, angkatan 2019, 2020, kalau yang kebetulan tadi saya lihat ada yang angkatan 2021 ada yang join. Nah, tidak masalah, join biar lebih tahu. Artinya kalau yang 2021 join ini kan keingintahuannya tinggi ya, meskipun untuk saat ini belum digunakan. Nah, untuk angkatan yang baru-baru tidak perlu membuat akun karena nanti akan dibuatkan akun. Nah, ini bagi teman-teman yang angkatan sebelum 2017 ini yang tidak memiliki akun, bagaimana alurnya. Nah, ini caranya adalah Anda nanti masuk ke ebimta.com, kemudian nanti pilih menu mahasiswa, kemudian nanti pilih menu daftar. Nah, ini kalau Anda tidak bisa memiliki akun, langsung pilih menu daftar, kemudian isi form pendaftaran akun, kemudian upload beberapa dokumen yang dibutuhkan, kemudian nanti login, kemudian isi form pengajuan skripsi, dan tunggu ACC dari admin. Nah, ini alurnya seperti ini. Jadi panjenengan nanti ketika sudah membuat akun, ya ini langsung bisa nyala akunnya atau bisa digunakan. Hanya saja panjenengan tidak perlu, tidak bisa melakukan proses pembimbingan. Kalau hanya terhenti di sini, kalau hanya terhenti di upload saja. Ya, jadi ketika Anda sudah masuk ke ebimta.com, kemudian pilih menu mahasiswa, pilih daftar, kemudian setelah mengisi form pendaftaran, kemudian diupload semua berkasnya, Anda tidak login. Sampai kapanpun panjenengan tidak akan bisa melakukan proses pembimbingan. Kalau Anda tidak login, kemudian dilanjutkan pada isi form pengajuan skripsi. Ya, karena kalau yang pembuatan akun, panjenengan tidak perlu menunggu ACC dari admin, Anda langsung bisa aktif akunnya. Nah, tapi kalau panjenengan tidak mengisi form pengajuan skripsi, maka sampai kapanpun jenengan tidak bisa bimbingan. Karena di isian form pengajuan skripsi ini ada dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya siapa? Nah, untuk memunculkan kolom dosen pembimbing, ini harus melalui ini, isi form pengajuan skripsi. Nah, kalau panjenengan tidak mengisi, ya tidak bisa bimbingan. Sampai kapanpun halamannya tetap kosong, halaman pendaftarannya kosong, belum muncul, kemudian publikasi belum muncul, nama Bapak Ibu dosennya juga belum muncul. Nah, ini ya. Ini kemudian ketika sudah diisi, nanti tinggal menunggu ACC dari admin. Nah, ini kalau panjenengan setelah mengisi form, ini bisa menghubungi adminnya. Hanya mohon maaf, ketika menghubungi admin, tolong yang sopan, dikenalkan dulu namanya siapa, kemudian keperluannya apa. Nah, ini saya sebagai admin sudah sering ini mendapat WA yang, Pak, saya sudah mendaftar, tolong di ACC, tanpa diketahui namanya siapa. Tanpa diketahui namanya siapa, karena saya nggak tahu nomornya itu punyanya siapa, kemudian mahasiswa dari kelas apa, keperluannya apa. Itu ada yang sudah menyebutkan namanya, kemudian mohon segera di ACC, mohon segera dibuka. Ya, mohon segera dibuka ebimtanya untuk di ACC ada. Nah, ini saya rasa kadang tengah malam ya, Pak. Gimana? Oh iya, Dan WA-nya ya, kadang tengah malam. Iya, kadang WA-nya tengah malam, jam 12. Ya. Jam 12 mungkin, untung saja jenengan tidak menerima balasan loh ya.
Oh, kalau menerima balasan itu bisa jadi perewangan yang membalas atau bangsa lain yang membalas ini ya. Nah, ini ya. Jadi tadi kalau WA admin ya silahkan apa itu namanya, perhatikan waktu dan perhatikan etika. Biasanya yang paling sibuk admin itu ketika menjelang ujian. Nah, ini banyak sekali. WA minta segera di ACC pendaftaran ujiannya. Nah, ini agar bisa segera lulus. Nah, oke, ini alurnya Bapak Ibu nanti kita jelaskan melalui praktik langsung. Kemudian saya lanjutkan alur bimbingan melalui eBIMTA. Nah, ketika panjenengan tadi sudah disetujui oleh admin, maka di halaman beranda panjenengan nanti akan muncul kolom Bapak Ibu dosen pembimbing. Ya, nanti akan muncul kolom Bapak Ibu dosen pembimbing. Di sini bisa panjenengan pilih, misalnya pembimbingnya pembimbing satunya saya, pembimbing duanya misalnya Pak Erik ya. Pembimbing satu saya, pembimbing duanya Pak Erik, atau kebalik ya, Pak Erik pembimbing satu, pembimbing duanya saya. Saya mau bimbingan sama Pak Erik karena kemarin sudah apa itu namanya, sudah dikomen oleh Pak Erik dan langsung saya balikan lagi. Nah, tinggal diklik di kolom yang tertera namanya Dr. Erik Aditya Ismaya SPD MA. Jangan klik itu. Kemudian nanti tinggal selanjutnya adalah klik upload bimbingan. Anda upload, di situ ada keterangannya upload bimbingan atau unggah bimbingan. Dan klik di situ. Nah, kemudian nanti masukkan data isian dan upload berkas bimbingan. Nah, masukkan data isian ini di sini apa ya? Kalau panjenengan ngirim pesan atau memberitahukan ke Bapak Ibu dosen bahwa sudah mengirim berkas di mejanya kan ada pesannya. Nah, itu pesan itu maksud saya. Jadi pesan salam, kemudian sampaikan bahwa kami namanya siapa mengirimkan berkas bimbingan bab berapa. Nah, ini bab 1, 2, 3, ataukah skripsi, ataukah bimbingan artikel, nah, nanti dituliskan di situ. Kemudian upload berkas yang akan dibimbingkan. Untuk berkas bimbingannya bisa berupa Word, bisa berupa PDF. Nah, ini. Dan hati-hati, untuk mengunggah ini kita sudah memberikan batas limit file. Ya, batas limitnya hanya 20 MB. Jadi kalau file panjenengan kok melebihi itu tidak akan bisa diunggah, tidak akan bisa diupload, ya. Tetapi harus dikecilkan. Lebih-lebih kalau di bimbingan skripsi, ya, bimbingan skripsi itu biasanya filenya besar sekali, karena di dalamnya ada dokumentasi foto, di mana dokumentasi foto itu tidak dikompres dulu, angger langsung toko kamera di copy paste di situ. Nah, ini kan resolusinya tinggi, filenya juga besar. Nah, sehingga ketika disimpan, ini file Word Anda jadi besar. Nah, ini kita berikan kapasitas itu karena memang domain kita yang tidak besar, Bapak Ibu sekalian, dan memang hosting yang kita miliki ini berbatas, tidak unlimited, tetapi berbatas hanya berapa giga, sehingga kalau ini nanti penyimpanan penuh ya memang semua tidak akan bisa mengakses. Nah, ini ya. Ini kemudian nanti kalau sudah tinggal tunggu koreksi dari dosen. Ya, nanti ketika panjenengan sudah mengupload dan mengirimkan bimbingan, Bapak Ibu dosen akan menerima notifikasi. Nah, tinggal tunggu koreksi. Kalau sudah dikoreksi dan diunggah, panjenengan sebagai mahasiswa juga akan menerima notifikasi bahwa pembimbing panjenengan, misalnya tadi pembimbingnya saya, Muarsad Fardani sudah menyelesaikan koreksi melalui ebimta.com. Nah, nanti panjenengan bisa membuka. Nah, ini alurnya. Kemudian selanjutnya alur pendaftaran ujian melalui eBIMTA. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk atau rekan-rekan mahasiswa S1 sekalian, untuk melakukan pendaftaran ujian sekarang sudah bisa melalui eBIMTA. Ya, tetapi ini karena memang tujuannya agar semua data pendaftaran panjenengan ini terdokumentasikan di eBIMTA. Jadi nanti kapanpun panjenengan butuh arsip bisa mengakses eBIMTA. Anda panjenengan butuh arsip dulu berkas bimbingannya, berkas skripsinya bisa diakses di eBIMTA.
dulu misalnya ketika sudah lulus panjenengan butuh pengesahan skripsi, bisa di-download di eBIMTA karena data itu tersimpan. Maka untuk pendaftaran ujian, baik itu ujian proposal ataupun skripsi, diwajibkan melalui eBIMTA. Hanya saja nanti kita belum bisa terintegrasi dengan fakultas, karena fakultas masih manual, sehingga untuk bisa mengeluarkan jadwal ini masih secara manual di sekretariat. Nah, untuk pendaftaran silakan pilih menu pendaftaran. Tadi ada 3, seminar proposal, kemudian sidang skripsi, dan kelulusan. Nah, ini kalau untuk kelulusan nanti juga ini sekaligus ya, nanti untuk ujian proposal, ujian skripsi, dan kelulusan. Nah, pilih menu seminar ataukah sidang ataukah kelulusan. Kalau Anda ingin mendaftar seminar proposal berarti klik yang seminar. Kemudian kalau ingin yang sidang, klik sidang. Kalau Anda sudah selesai semua, sudah di ACC oleh penguji dan pembimbing, kelulusan, Anda klik kelulusan. Kemudian nanti isi form pendaftaran dan lampirkan berkas ujian yang diminta. Jadi di situ berkas ujian seminarnya yang diminta apa, sidang yang diminta apa, kelulusan yang diminta apa, diunggah semua. Nah, setelah itu klik upload, tunggu konfirmasi admin. Nah, khusus untuk ujian ini memang harus dikonfirmasi admin untuk mengantisipasi data syarat ujian ini lengkap atau tidaknya ini bisa dikoreksi oleh admin. Kalau belum lengkap, maka Anda harus mengulangi lagi. Nanti akan menerima notifikasi bahwa Anda harus memperbaiki, kemudian nanti masuk lagi alurnya seperti ini. Kalau diterima, kalau belum diterima, maka isi form lagi, klik upload, kemudian tunggu konfirmasi lagi. Kalau sudah diterima, nah baru di situ nanti Anda bisa mendownload lembar persetujuan pembimbing. Kalau Anda ujian seminar proposal, maka nanti persetujuan pembimbingnya bisa didownload setelah Anda melakukan pendaftaran dan diterima oleh admin. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan bimbingan proposal, yang masih bingung, biasanya bingungnya gitu. Tanya, Pak, ini lembar persetujuannya bagaimana kok nggak muncul? Ini nanti di-download di situ. Dan semua sudah tertandatangani. Nah, ini ya, semua sudah tertandatangani. Jadi penjenengan tidak perlu minta tanda tangan lagi. Kenapa? Karena Bapak Ibu dosen sudah mengunggah tanda tangannya di eBIMTA. Nah, kalau ujian juga sama, mendaftar sidang juga sama, nanti lembar persetujuan pembimbingnya juga keluar. Kemudian nanti kalau revisinya sudah selesai untuk sidang, nanti pengesahan juga akan keluar di situ. Jadi panjenengan tidak perlu mengetik lagi lembar pengesahan, minta tanda tangan, cari Bapak Ibu dosen kemana, ke FKIP atau ke prodi dan lain sebagainya, tanya, lalu ini Pak Arsyad ada di mana, saya meminta tanda tangan. Tidak perlu seperti itu. Karena tadi kalau sudah terselesaikan semua, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan skripsi itu sudah bisa di-download. Hanya saja kalau untuk lembar pengesahan, kalau penguji sudah menyetujui, kemudian yang kedua kalau pembimbing sudah menyetujui. Jadi harus dua-duanya. Penguji setuju, pembimbing juga setuju, baru bisa di-download pengesahan proposal, pengesahan skripsi. Ini sudah bisa di-download. Nah, kemudian kalau persetujuan sudah bisa di-download, maka maka kalau sudah selesai di pendaftaran eBIMTA, sudah bisa mendownload lembar persetujuan pembimbing, maka panjenengan langsung lanjut ke sekretariat untuk mendaftar secara manual di sana untuk nanti penjadwalan. Kenapa? Karena penjadwalnya ada di sana, ada di sekretariat. Panjenengan ujian kapan itu yang menentukan nanti ada di sekretariat. Nah, ini memang seperti yang saya sampaikan tadi belum terintegrasi di sana. Jadi ini masih manual. Kemudian kalau sudah daftar ke sekretariat, jadwal ujian Anda akan keluar, jadwal dan pengujinya ini sudah akan keluar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian
Setelah Anda ujian nanti pastinya akan ada revisi. Nah, alur bimbingan revisinya sama Bapak Ibu dengan alur bimbingan yang tadi. Karena nanti ketika panjenengan sudah mendaftar, kemudian sudah terjadwalkan, ujian terlaksana, nanti panjenengan akan di halamannya nanti akan bertambah. Ada dosen penguji. Nah, nanti akan muncul dosen penguji. Nah, ketika sudah muncul dosen penguji, ketika bimbingan sama, diklik aja kalau mau ke penguji, misalnya Bu Vika pengujinya. Ya. Dengan klik, di situ muncul namanya Bu Vika, dengan klik. Masuk ke proses revisi. Sama, pengunggahnya sama. Kalau belum ACC, masuk lagi bimbingan selanjutnya. Nah, kalau sudah ACC, baru. Kalau penguji sudah ACC, tadi yang saya sampaikan, penguji ACC, pembimbing ACC, pembimbing 1-2 ACC, panjenengan bisa mendownload pengesahannya. Baik itu pengesahan proposal atau pengesahan skripsi. Ini sudah bisa didownload. Kalau ternyata kok penguji sudah ACC kok belum bisa mendownload pengesahan, artinya ada satu atau dua pengujian yang lain, entah itu penguji atau pembimbing yang belum meng-ACC. Jadi kalau semuanya belum meng-ACC, panjenengan belum bisa mendownload pengesahan proposal ataupun pengesahan skripsi. Nah, itu tadi. Kemudian selanjutnya, nah sekian, itu saja penjabaran saya, tapi setelah ini kita langsung tunjukkan melalui web. Nah, di sini adminnya saya untuk eBIMTA, tetapi untuk tesiskita.com saya belum tahu adminnya siapa, nanti mungkin, adminnya Pak Erik ya. Jadi kalau nanti berkaitan dari mahasiswa S1, kalau misalnya ada kesulitan, Pak ini saya kok nggak bisa ngupload dan lain sebagainya, bisa menghubungi saya atau Bu Lintang. Dan di sini adminnya adalah kami berdua. Kalau di S2 tesiskita.com itu adminnya adalah Pak Dr. Erik Aditya Ismaya. Jadi silakan nanti kalau ada kesulitan bisa menghubungi melalui nomor-nomor admin ini. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu mohon izin saya tak melanjutkan ini dulu. Saya tunjukkan tampilan webnya. Nanti kalau ada yang masih bingung kok dijelaskan gerambiangan, masih bingung, saya tunjukkan dulu di webnya. Oke. Wah, ini agak lemot ini di sini. Mohon maaf ya, sebentar. Tunggu sebentar. Videonya juga mulai terlihat tidak begitu jelas, Pak Arsyad. Gimana? Videonya jenengan juga kelihatan nggak begitu jelas. Kemungkinan jaringan. Gitu. Oke, baik. Oke. Kita mulai dari ini dulu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kalau panjenengan nanti masuk ke ebimta.com, tampilannya tadi ini ada 3 tadi. Ya. Kalau kita masuk ke mahasiswa, tinggal diklik mahasiswa. Ya. Kemudian nanti login. Loginnya pakai NIM. Silakan nanti NIM-nya
silakan bisa dicoba ya, yang sudah pakai laptop silakan masuk ke ebimta.com atau tesiskita.com, kemudian nanti diklik NIM, login mahasiswa, login, kemudian masukkan NIM, kemudian password, masuk. Nah, ini kalau ini nggih, kalau mahasiswa yang sudah punya NIM atau sudah terdaftar di Ebimta. Nah, kalau yang belum terdaftar, maka klik daftar. Ya, klik daftar, di sini bisa melengkapi nama lengkapnya, kemudian nanti ada NIM, kemudian ada email, kemudian ada handphone, kemudian angkatan berapa. Nah, handphone ini adalah gunakan nomor WA ya, yang terupdate, yang kalau setelah daftar kok ada perbaikan ya diperbaiki lagi. Kemudian di sini angkatan tahun berapa, passwordnya silakan bisa dibuat. Nah, kalau yang daftar akun, passwordnya bisa Anda rangkai sendiri. Tapi kalau yang dibuatkan oleh admin, seperti tadi ya, kalau satu angkatan dibuatkan oleh admin, passwordnya masih sama semua, 1, 2, 3, 4, 5. Namun nanti bisa diperbarui, bisa diupdate untuk passwordnya. Kemudian ulangi lagi, kemudian nanti klik upload. Kalau sudah upload, kemudian nanti di sini ada keterangan pendaftaran berhasil. Coba saya isi nggih. Badrun NIM 2018 33 090. Emailnya katakanlah badrun@umk.ac.id. Nomor handphone pakai ini aja. Angkatan 2018, passwordnya nah, saya klik upload. Nah, oh malah NIM sudah terdaftar. Saya ubah dulu. Karena tadi 2018 ya. Saya ulangi. Badrun NIM-nya 2018 33. Dulu aja, Kak. Ya, 400 ya, ini enggak. Ya, ini enggak ini Supaya ya. tidak tertukar dengan NIM yang lain. Nggih. badrun@umk.ac.id. Handphone katakanlah pakai ini. Dan angkatan 2018. Nah, saya upload. Nah, sekarang muncul ini. Berhasil mendaftar Ebimta. Anda klik OK. Nah, setelah itu panjenengan masuk. Panjenengan masuk dengan NIM dan password yang panjenengan buat tadi. Nah, saya beralih ke sini dulu sekarang. Nah, kalau sudah panjenengan masuk, nanti muncul di halaman ini. Di halaman pertama yang muncul adalah selamat datang, silakan ajukan skripsi Anda. Nah, baru nanti dipilih mau pembimbing siapa. Bisa dipilih di sini. Ya, misalnya penguji 1, kemudian pembimbingnya siapa? Yang kedua. Nah, ini disesuaikan dengan SK. Ya, disesuaikan dengan SK. Misalnya judulnya analisis nilai moral pada cerita kumpulan cerita anak misalnya. Cerita anak. Misalnya ya, dan di sini dipilih kualitatif, ruang lingkupnya menemukan nilai moral yang terkandung dalam kumpulan cerita anak. Nah, kemudian setelah itu di sini diunggah SK-nya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Nah, ini yang menjadi persoalan biasanya admin akan mengajukan permintaan perbaikan. Ini jika SK-nya itu tidak di-scan. Ya. Pak, saya sudah pakai cam scanner. Oke, pakai cam scanner. Tetapi
pas pas waktu mengarahkan kamera ini sebisa mungkin semua bagian dari SK itu harus terlihat, harus terbaca. Kadang ada yang luntungan agar difoto, kemudian ada yang tulisannya tertutup, ditepuk ya, ketepuk harus difoto. Nah, ini saya minta semua harus di scan, kemudian semua terbaca. Semua bagian dari SK itu semua harus terbaca. Nah ini, kemudian nanti misal ya saya unggah saja di sini. Misal aja lah ini katakanlah. Dan saya upload. Nah, upload, tunggu sebentar. Nah, skripsi berhasil diajukan, klik OK. Nah, maka tampilan tadi sudah hilang. Ya, di sini sudah muncul berhasil mengajukan skripsi menunggu konfirmasi admin. Nah, tinggal nanti ditunggu saja konfirmasi dari admin untuk nanti memunculkan di sini pembimbingnya sesuai yang tadi, pembimbingnya siapa sesuai tadi yang sudah diajukan sesuai SK. Kalau belum disetujui oleh admin, maka kolom di sini hanya 2, beranda dan keluar saja. Tidak akan muncul kolom-kolom lagi di bawah yang seperti saya sampaikan tadi, ada publikasi, ada pendaftaran, kemudian nama dosen, ini tidak akan muncul. Maka kalau seperti ini, panjenengan tidak akan bisa melakukan proses pembimbingan. Nah, seperti itu. Kemudian saya mohon izin stop dulu, saya beralih, mohon izin saya menggunakan akun dari mahasiswa yang sudah mengerjakan skripsi, nggih. Mohon izin. Sebentar, Pak, carikan dulu misalnya ya. Nah, misal ini ya saya gunakan punyanya Mbak Hesti Rizky Melina. Mohon izin Mbak Hesti, kalau yang bergabung di sini saya izin menggunakan akun panjenengan karena di sini nun sewu admin bisa mengakses semua data mahasiswanya. Nah, nih misalnya ketika tadi sudah disetujui admin, maka semua ini akan muncul Bapak Ibu ya dan rekan-rekan sekalian. Ya, semuanya sudah muncul, pendaftaran sudah muncul, kemudian publikasi jurnal juga sudah muncul di sini, nama dosen pembimbing juga sudah muncul. Dan di halaman pertama muncul ini pasti. Edit skripsi, kalau panjenengan ingin mengedit judul, karena biasanya judul itu bisa berubah, SK-nya bunyi judulnya seperti ini, tapi ketika bimbingan terjadi perubahan, maka ini harus diganti. Sekali lagi, ini catatan, kalau panjenengan nanti ada perubahan judul, mohon segera edit skripsinya untuk mengubah judulnya. Kenapa? Karena ini nanti akan nge-link ke lembar bimbingan, kemudian ke pengesahan skripsi dan proposal, serta persetujuan pembimbing. Nanti akan nge-link ke sana semua. Dan maka nanti tidak lucu kalau Anda judul di cover depan bunyinya apa, tetapi di pengesahan atau di persetujuan pembimbing itu bunyinya lain. Nah ini ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu berarti panjenengan tidak mengubah ini ketika ada permintaan perubahan oleh pembimbing. Nah ini. Kemudian profil, mohon maaf, ini saya pakai punyanya Mbak Hesti, ya. Profil Anda bisa lihat di sini Bapak Ibu. Ini bisa diubah. Namanya kalau ada yang keliru bisa diubah. Email saya sarankan adalah bukan email, tidak harus email UMK ya, tetapi email yang ada di handphone panjenengan. Jadi rekan-rekan saya mohon, email yang harus dituliskan di sini adalah email yang ada di handphonemu. Kalau suatu ketika kok kamu ingin mengubah email yang di handphone, ini juga diubah. Kenapa? Karena nanti notifikasinya biar masuk di handphone. Kalau di sini emailnya misalnya ini pakai email UMK ya, tetapi yang di handphone tidak email ini, maka nanti kalau Anda mengirim bimbingan, bimbingan dari Pak Arsad, nek wes entuk dikomentari dosen, maka dapat notifikasi kok gak tahu, maka email panjenengan tidak email ini.
Tapi kalau emailnya sudah sesuai dengan yang ada di handphone, maka nanti kalau pembimbing sudah mengoreksi, sudah dikembalikan, dapat notifikasi. Handphone, silakan handphonenya nanti pakai handphone yang nomornya yang nomor handphone ini nomor WA yang aktif. Seperti tadi juga sama, kalau ada perubahan langsung ganti. Ya, kemudian di sini ubah password. Ya, nanti jenengan bisa mengubah passwordmu. Nah, jadi kalau tadi yang default 1, 2, 3, 4, 5, segera langsung diubah password. Ini yang paling utama. Nah, nanti biar bisa tidak bisa diakses orang lain. Nah, kadang mungkin ada yang usil temenmu ya, angger diganti password karena masih default, asal ngecek we, oh ini urung diganti password. Kemudian kamu digunakan yang tidak artinya angger ngirim bimbingan tanpa diketahui itu benar-benar bimbingannya apa ora. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ya, kemudian setelah diubah passwordnya, silakan unggah fotomu. Foto panjenengan nanti diunggah seperti ini. Ya, fotonya diunggah, kemudian setelah itu upload. Ya, setelah itu upload. Setelah panjenengan upload, nah ini belum ada tanda tangan teman-teman sekalian. Maka Anda buat tanda tangan. Ini untuk apa? Untuk nanti nge-link di lembar bimbingan. Di lembar bimbingan itu tidak hanya ada tanda tangan pembimbing saja, tetapi ada tanda tangan mahasiswa setelah menyelesaikan atau setelah melakukan proses bimbingan. Nah, ini ya. Di sini ada dua, ada virtual dan ada scan. Kalau virtual ini bisa langsung di sini. Ya. Tapi saya menyarankan karena ini masih berkembang ya. Kemarin sudah diuji coba. Kalau virtual itu banyak yang tidak terbaca. Entah karena mungkin ukurannya yang terlalu besar atau bagaimana, maka saya sarankan yang bentuk scan. Nah, bentuk scan. Silakan nanti bisa diunggah scan tanda tangan panjenengan, kemudian nanti kalau sudah diupload, ya, kalau sudah diupload kembali, ya. Nah, kalau sudah diupload, maka ini jangan lupa upload lagi. Ini karena belum ada ya, nanti kalau di lembar bimbingan pasti masih kosong. Tanda tangannya masih kosong. Nah, ini langsung diupload. Nah, kemudian tadi kalau ingin melakukan bimbingan, ini untuk mengubah profil sudah saya sampaikan. Kemudian nanti kalau melakukan bimbingan, oh iya. Baik, kemudian kalau mau lakukan bimbingan, tinggal diklik. Ini kebetulan dosen pembimbingnya Pak Dr. Nur Fajri dan Pak Deka. Tinggal diklik saja Pak Nur Fajri. Nah, ini sudah muncul di sini nanti teman-teman sekalian. Identitasnya NIDN, ya, kemudian judulnya apa, ruang lingkup, jenis penelitiannya apa, ruang lingkupnya apa. Nah, setelah itu nanti silahkan upload bimbingan. Ini sudah ada riwayat bimbingan sekali. Ya, kemudian upload bimbingan. Nah, di sini tuliskan di sini Anda melakukan bimbingan bab berapa? Bimbingan bab 1 katakanlah, ya. Kemudian nanti di sini sertakan permohonan Assalamualaikum Pak Fadri, saya sudah mohon maaf sebelumnya saya sudah mengirimkan berkas bimbingan bab 1. Mohon masukan dan arahannya. Nah, misalnya gini ya. Terima kasih. Nah, setelah itu panjenengan unggah filenya. Misal. Nah, unggah filenya. Dan kalau sudah terisi semua, Anda upload. Nah, Anda upload. Nah, setelah diupload, nanti akan tidak bisa saya upload karena ini punyanya Mbak Hesti, nanti biar tidak terbaca Pak Fajri. Dan nanti di sini masih statusnya menunggu. Nanti di sini akan muncul karena ini pertama sudah ada, nanti tambah lagi 1, tetapi di sini statusnya adalah menunggu. Nah, menunggu. Nah, nanti selama menunggu panjenengan bisa melihat di sini detail. Nah, oh sudah terupload semua.
Nah, kemudian Anda bisa kembali. Nah, seperti itu. Ini untuk bimbingan bimbingan umumnya dengan dosen pembimbing. Dan nanti kalau sudah dibalas oleh dosen pembimbing, maka di sini statusnya tidak menunggu lagi, tetapi bisa berisi status revisi atau berstatus disetujui. Status revisi dan disetujui. Kalau revisi, tinggal nanti panjenengan lihat detail. Di sini revisiannya apa sih? Nah, ini masukan dari Pak Fajri. Mohon maaf, saya belum melihat judul Anda yang menarik dalam kajian kualitatif. Nah, kalau mengirim file Word, nah ini permintaan beliau. Kalau mengirim sebisa mungkin dalam bentuk file Word, jangan PDF misalnya. Ini semua catatan ada di sini. Nah, setelah itu Anda bisa mengunggah, mendownload. Ini adalah file yang dilampirkan. Oh, nah, sorry, ini di sini harusnya. Tapi ini sepertinya Pak Fajri tidak mengirimkan file komentarnya, sehingga tidak muncul di sini. Nah, nanti kalau sudah jenengan klik, nanti akan keluar, Anda download, nanti Anda bisa melihat catatan di dalam berkasnya itu apa. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ingin melakukan bimbingan lagi, ya sama, upload bimbingan. Kita coba lihat yang punyanya Pak Dika ya. Nah, ini juga sama revisi. Oh, ini juga sama, beliau tidak mengirimkan file. Nah, oke. Nah, kemudian kalau panjenengan ingin cetak bimbingan, nah ini kalau sudah selesai, kalau sudah selesai mengerjakan proposal dan di ACC oleh pembimbing 1 dan 2, Anda bisa mencetak lembar bimbingan. Nah, jadi di sini. Nah, ini ya. Ini bisa langsung disimpan dalam bentuk PDF. Ya, bisa disimpan dalam bentuk PDF. Nah, ini tanda tangannya, tanda tangan mahasiswa masih kosong karena dia belum mengunggah tanda tangan. Maka saya minta panjenengan nanti bisa mengupload tanda tangan, scan tanda tangan agar nanti di sini terisi. Oke, ya itu. Kemudian sebentar. Nggak bisa keluar ya. Oke, kembali ke sini. Nah, aduh, keluar lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk proses pembimbingan ya, baik mulai yang tadi bimbingan skripsi dan proposal, kemudian nanti kalau revisi maka nanti di bawahnya akan muncul nama dosen penguji. Saya cobakan dulu yang sudah revisi. Ini nggak ujian, coba saya cek dulu. Kemarin itu yang seminar, saya cek dulu. Hesti Wahyu, oke. Nah, ini saya coba tampilkan yang kemarin kebetulan bimbingan saya dan sudah ujian ya. Nah, ini kalau sudah ujian maka di sini akan muncul dosen penguji. Dosen penguji Sempro, maka muncul di sini kolom pengujinya siapa. Kalau mau bimbingan tinggal diklik saja. Begitu juga kalau sudah sidang, maka nanti di sini muncul dosen penguji sidang skripsi, nanti di sini ada 2. Kalau penguji skripsi ada 2, nanti tinggal diklik saja ketika bimbingan, sama halnya ketika bimbingan dengan dosen pembimbing. Nah, terus kalau setelah ujian mau revisi dengan pembimbing bagaimana Pak? Masuknya ke sini. Nah, masuknya sama di sini. Kalau mau bimbingan revisi dengan saya, tinggal diklik saja punya saya, kemudian nanti di situ tinggal diunggah lembar file yang akan dibimbingkan tadi.
Seperti itu. Di sini ada banyak tadi guys, pendaftaran seminar proposal, sidang kelulusan, publikasi jurnal. Oh, ini belum ditambahkan untuk jurnal prasasti ilmu, nanti biar ditambahkan admin. Kalau ini misal ingin mau publikasi ke WASIS, tinggal diklik WASIS. Nah, langsung ngelink masuk ke web jurnalnya. Kalau pengen masuk ke jurnalnya Refleksi Edukatika, tinggal diklik saja, langsung ngelink ke jurnal Refleksi Edukatika. Seperti itu. Kemudian kalau mendaftar kelulusan pun sama dengan apa tadi? Dengan pendaftaran yang lain, tinggal diklik kelulusan, nanti akan masuk di sini ada berkas-berkas yang harus diunggah. Seperti di sini berkas proposal skripsi, kemudian berkas skripsi, lembar bimbingan 1 dan 2, pengesahan skripsi, persetujuan pembimbing skripsi, berita acara ujian sidang skripsi, ISQ, ini scan-scan file pendukung. Kalau di S1 ada ISQ, ada KMD, kemudian ada penghargaan lomba apabila ada, kemudian LOE atau HKI atau sertifikat proceeding, kemudian ISBN buku dan lain sebagainya. Ini sebagai syarat untuk kelulusan. Nah, seperti itu mungkin Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semuanya terkait materi eBIMTA. Apabila ada pertanyaan, monggo, mumpung khususnya untuk S1 ini ya, mumpung di sini ada saya sebagai adminnya, bisa ditanyakan. Waktunya saya berikan kepada Bu Lintang, kurang lebihnya saya mohon maaf untuk paparan materi saya. Terima kasih, saya kembalikan Bu Lintang. Monggo Bu Lintang. Ya, terima kasih Pak Arsyad untuk penjelasannya yang sangat detail dan sudah mulai dari teori sampai praktik gitu, nggih. Teman-teman mahasiswa semua dan Bapak Ibu mahasiswa S2, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung atau melalui kolom chat begitu nggih. Pak Arsyad, ini ada pertanyaan di kolom chat ya dari Bu Rini S2 PAUD. Sudah bisa masuk Pak, tapi di slide untuk mengisi dosen pembimbing 1 dan 2 paling bawah disuruh upload SK. Belum punya karena angkatan 2021. Itu bagaimana, Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu Rini dari S2 PAUD. Terima kasih sudah bergabung Bu dan mendengarkan ocehan saya tadi. Baik, Bapak Ibu mahasiswa baik itu S1 dan S2, untuk menambahkan tadi menambahkan dosen pembimbing untuk mengajukan skripsi dan tesis, ini panjenengan harus punya SK dulu. Ya, kalau panjenengan belum punya SK pembimbing, maka panjenengan tidak akan bisa mengupload dan tidak bisa mengajukan permohonan untuk memunculkan nama pembimbing di halaman tesiskita.com itu tadi. Termasuk di eBIMTA juga sama. Kalau mahasiswa, misalnya ini tadi katakanlah saya melihat tadi ada angkatan 2021. Kemudian dia mengunggah, iseng-iseng ya, iseng-iseng bikin akun, kemudian mengajukan permohonan skripsi, tidak ada SK, atau mungkin iseng wae lah, aku tak kepengen ngerti kira-kira disetujui atau ora. Filenya adalah file lain ya. Misalnya mengupload file tugas apa. Nanti ketika di screening atau dilihat oleh admin, kok ternyata yang diunggah filenya bukan SK, maka diminta untuk perbaikan, revisi. Nah, revisi. Nah ini, kalau misalnya nanti kok ternyata panjenengan memang belum punya SK, misalnya ada yang uji coba seperti tadi yang saya jelaskan S2, maka jenengan harus melaporkan ke admin. Lapor ke admin kalau Pak tadi saya mencoba iseng-iseng Pak setelah ikut penjabaran jenengan kok pengen nyoba. Nah, kemudian ini bagaimana nanti kalau di angkatan waktu tiba waktunya untuk menyelesaikan skripsi, nama panjenengan sudah didaftarkan admin, maka harus dihapus dulu. Nah itu seperti itu. Jadi kalau menurut saya Bu Rini, kalau panjenengan belum punya belum punya SK nggih? Sudah masuk. Oh ini saya dapat info dari
Pak Erik katanya sudah masuk. Daftar, cuman pas disuruh upload SK bingung kita, maka kita sudah diam saja. Cuma Oh balik. gitu, nggih. Berarti panjenengan ini Bu, tinggal nanti kalau SK-nya sudah ada, sudah terbit, nggih, tinggal di-scan kemudian diunggah. Karena itu nanti untuk dokumen database dari S2. Jadi nanti suatu ketika kok panjenengan, nggih, gimana? Semua tadi nggak apa-apa ya daftar mah ya, cuman kita nggak Nggih. lanjut. Nggih, enggak apa-apa. Dan dilanjut saja, dan nanti kan kalau SK-nya sudah ada, nanti tinggal di-upload. Itu nanti untuk database S2. Jadi nanti termasuk jenengan kalau suatu ketika butuh, misalnya nggih, SK ini kan riskan hilang ya Bu ya. Riskan sekali hilang karena hanya satu lembar, kemudian enggak tahu entah letaknya di mana. Kalau sudah di-upload, kok tiba-tiba hilang, itu masih bisa download. Jadi jenengan nanti bisa download, bisa cetak. Seperti itu. Dulu ya Pak, sabar ya. Ya. Nggih, Bu, gitu. Selesai, Kalau Pak. untuk Oke, nggih, sama-sama. itu Bu Rini. Ada lagi ini Pak Arsyad dari Pak Zulfikar Amiruddin ya, mahasiswa S2 juga. Assalamualaikum Bapak Ibu, perkenalkan saya Zulfikar dari mahasiswa S2 Pendidikan Dasar. Mau tanya, untuk mahasiswa S2, kapan untuk ditentukan oleh jurusan untuk mengajukan judul tesis? Dan kemarin saya mencoba buka tesis kita dan dengan sengaja saya membuat akun di sana. Setelah mendengar penjelasan Arsyad, Pak Arsyad maksudnya nggih, bahwa untuk S1 nanti akan dibuatkan akun ini berlaku untuk S2. Pripun nggih, karena sudah terlanjur dibuat akun tadi itu, Pak. Bagaimana nggih? Oh, nggih, baik. Kalau non sewu, kalau pengajuan tesis saya kurang tahu prosedurnya bagaimana nggih. Kalau di S1 itu kan bareng-bareng. Jadi satu angkatan mengajukan, diberi tenggat waktu tanggal berapa sampai berapa, kemudian setelah itu nanti diajukan ke dewan skripsi, kemudian didiskusikan, kemudian nanti keluarnya bareng. Kalau tesis saya kurang tahu, tetapi tadi saya diberikan informasi Pak Erik untuk pembuatan akun untuk mahasiswa S2 ini dilakukan secara individu. Ya, jadi nanti panjenengan bisa langsung daftar, tinggal nanti untuk proses bimbingannya yang menunggu SK tadi, seperti yang dilakukan Bu Rini tadi, nggih. Itu silakan nunggu SK, SK-nya nanti diupload. Kalau sudah diperbolehkan untuk melakukan bimbingan, kalau sudah dapat SK itu berarti sudah boleh melakukan bimbingan Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian. Jadi kalau sudah upload SK baru nanti proses bimbingan. Jadi kalau termasuk Pak Zulfikar nggih, kalau coba-coba alhamdulillah ini langsung diaplikasikan. Terima kasih Pak Zulfikar. Tidak masalah Bapak. Jadi nanti tinggal menyesuaikan saja. Kalau selanjutnya nanti kalau SK sudah keluar bisa dilanjutkan untuk mengajukan tesis tadi, memasukkan judul, kemudian memilih pembimbing, kemudian nanti mengupload SK, kemudian mengajukan permohonan tadi melalui tesiskita.com. Jadi tidak masalah bahwa dilanjutkan. Hanya saja untuk mahasiswa S1 memang tidak kami sarankan untuk yang angkatan-angkatan setelah 2018 nggih, tidak perlu membuat akun karena khawatirnya nanti kan kita prosedurnya di sini kan satu angkatan nanti di semester 6 mengajukan bareng-bareng, dibawa ke dewan skripsi, kemudian dewan skripsi keluar yang disetujui yang mana. Nah, dari situlah kami dari admin membuatkan akunnya dari situ. Jadi ya, kalau yang dari S1 PGSD sangat saya sarankan untuk tidak mencoba ini dulu yang belum waktunya mengerjakan skripsi, karena nanti dikhawatirkan data double. Kalau datanya double, nanti panjenengan tidak bisa mendaftar, tetapi nanti tidak bisa login. Nah itu, kalau tidak bisa login nanti panjenengan menghubungi admin untuk ada satu yang dihapus. Ya ini kan ya sebetulnya mudah, karena kalau double tinggal WA admin, komunikasi dengan admin untuk dihapus. Tapi kan agak terganggu karena misalnya wah aku semangatnya iki nggarap skripsi ya.
Karena untuk mengerjakan skripsi itu perlu mood yang bagus. Nah, kadang moodnya jelek itu bisa pingsan sampai 1 semester, 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai mau DO. Harus ada sinyal DO baru sadar kan gitu. Nah ini seperti itu Pak Zulfikar. Oke, terima kasih Pak. J, Gitu ya sama-sama. Bapak. Untuk teman-teman mahasiswa yang dari PGSD ini terkait eBIMTA, karena ini aplikasi yang dipakai di PGSD, meskipun tadi sama ya dengan tesis kita, tadi sudah beberapa ada pertanyaan dari tesis kita, teman-teman S2 begitu. Kalau yang dari S1 ada enggak nih yang mau ditanyakan? Sebelum nanti menghubungi admin. Karena biasanya tidak tanya di sini, tapi tiba-tiba admin dapat banyak sekali pesan dan pagi, siang, malam begitu nggak Pak? Oh, ada pertanyaan dari ini Bu Munziati itu S2 nggih? Bagaimana cara mendapatkan SK Pak? Kiat-kiat mendapatkan SK Pak Ars. Baik, untuk dapat SK dari Bu Munziati dari mahasiswa S2, untuk mendapatkan SK panjenengan harus mengajukan ke ini Bapak Ibu Bu di sekretariat S2 nggih. Kalau di S1 kita jadi satu di sekretariat fakultas, tapi kalau di S2 ini panjenengan nanti mengajukan ke sekretariat S2. Di situ ada Mbak Nurul. Ya, bisa mengajukannya ke sana. Seperti itu, Bu. Oh, gitu. Terima kasih, Pak. Ye, sami-sami. Begitu nggih, Bu Munziati. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Baik, untuk Kok Bu Munziati dari SD 3 ya? 3 Padurinan apa bukan? Ya, dulu. Sekarang udah Garwil Ya, Kalembungu, Mas. Gusti. Salam hormat, Bu, dari saya. Ketemu lagi nih dengan panjenengan. Sukses selalu, Bu, untuk panjenengan. Sudah dilanjut S2 di sini berarti nggih? Amin, amin. Amin. J. Sukses segera lulus, Bu. Amin. Amin, amin, amin. Ternyata banyak ya yang kenal Pak Arsyad dan dikenal oleh Pak Arsyad begitu. Ternyata dari Paduren. Ya, beliau itu dulu kepala sekolah di SD 3 Padurinan. Oh, jadi kalau penelitian larinya ke situ, ketemu beliau. Kita dari rumah. Untuk kakak-kakak S1 nih, teman-teman dari mahasiswa S1 tidak ada yang bertanya? Yakin? Halo, Mbak Dewanti, Mbak Jenia, Mbak yang mulai dan Mas-mas yang mulai mengerjakan skripsi ini. Jangan sampai nanti ketika skripsi sudah mendatangi dosen pembimbing baru, "Loh Bu, kok saya tertinggal Bu, karena ini itu, saya kemarin ada tugas, ada permintaan ke luar kota beberapa hari," misalnya begitu. Jadi tidak bisa bimbingan. Nah, ini kan ketinggalan sekali karena kita punya eBIMTA begitu. Jadi jangan sampai, "Loh kok kan ada eBIMTA Mbak," gitu. Ini sudah dijelaskan, jadi sebaiknya sekarang mulai dicek juga. Tadi kita sudah praktik ya Pak Arsyad ya, untuk pembuatan dan mengecek akun kita. Jadi sebaiknya mulai dicek akun kita, apakah sudah siap untuk maju perang skripsi, sudah siap untuk menjadi tempat ketika kita akan melaksanakan bimbingan begitu. Jangan sampai nanti baru, "Loh Bu, kok nggak ada ininya, loh Bu, cara masukkan bimbingan bagaimana, loh Bu, Pak, saya dosen pembimbingnya kok hanya satu," dan lain sebagainya. Begitu, sepertinya kok sudah pada paham ya Pak Arsyad, karena sudah beberapa kali disosialisasikan juga. Dan Ini karena mungkin karena mereka ini sudah terbiasa dengan perangkat-perangkat itu, jadi
Saya berharapnya bisa dipahami, bisa dilihat dengan baik bagaimana prosesnya. Jangan sampai nanti ada istilah kok nganu ya Pak ini nggak pernah ke kampus ya, tidak bisa ditemui. Kalau saya sudah bimbingan, saya sudah taruh di mejanya kok tidak pernah ditilik ya atau dikoreksi, karena saat ini sudah melalui e-Bimta lebih mudah dan bisa diakses dimanapun, kapanpun, seperti itu. Gitu, Bu Lintang. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri begitu Pak Arsyad. Jih, monggo nggak apa-apa. Oke, terima kasih antusiasnya untuk Sobat Wacana semua telah mengikuti webinar kali ini yang bertemakan e-Bimta begitu ya. Sistem yang kita buat untuk mempermudah bimbingan tugas akhir. Terima kasih sekali untuk Pak Arsyad yang sudah menjelaskan dengan sangat detail dan sangat rinci, bahkan sampai praktik. Semoga bisa membuat kita semua paham dan kedepannya memudahkan kita untuk menyelesaikan tugas akhir. Gitu. Oke, terima kasih semua. Saya selaku moderator dari pembicara Pak Arsyad pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin sedikit Bu, ada satu kalimat untuk teman-temannya. Jadi kalau untuk teman-teman mahasiswa, karena kebetulan ini ada dari S1 dan ada S2 yang beda generasi lah, nggih. Kalau zaman dulu tidak bisa meraih sesuatu itu karena memang keterbatasan akses, keterbatasan fasilitas itu tidak bisa dipungkiri. Tapi era saat ini semua itu sudah diberikan, semua kemudahan sudah diberikan, tinggal tergantung individunya masing-masing. Nah, untuk meraih kesuksesan itu berarti tergantung individunya masing-masing. Jadi di sini kebetulan ada yang Bapak Ibu yang S2 yang mungkin waktu itu juga merasakan ya adanya kendala akses, sulitnya mengakses sesuatu, kemudian tidak semudah seperti yang saat ini. Lah ini teman-teman yang S1, saya berharap untuk mengerjakan tugas akhir skripsi ini tidak lagi menjadikan alasan waktu, menjadikan alasan aksesnya yang susah untuk bisa menyelesaikan. Seperti itu Bu Lintang. Itu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu dan rekan-rekan S1. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam saya berucap, penyampaiannya juga kurang berkenan, mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Arsyad. Bu Vika, apakah ada sesi untuk kita dokumentasi bersama? Iya, ada. Boleh dibantu? Boleh, oke. Terima kasih. Silakan di-on-kan videonya, Mbak, Mas, Bapak, Ibu, untuk kita dokumentasi bersama. Nanti akan dibantu dan diberi aba-aba oleh Bu Sofika. Di-on-kan. Oke, satu slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2. Slide ketiga ya. Ini enggak ada. Oke. Sudah, Bu Lintang. Oke, terima kasih sekali Bu Sofika. Kami pamit. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Lintang dan Pak Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.